Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadal yawm wa khaira ma ba'dah, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadal yawm wa syarri ma ba'dah. Jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa menunaikan salah satu di antara kewajiban bagi kaum lelaki. Salah satunya adalah menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Ini adalah satu kenikmatan yang patut kita syukuri. Ini adalah sebuah anugerah yang tentunya wajib kita banyak berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih pernah menyebutkan ada 3 amalan, bila mana kita mampu menunaikannya maka hal ini yang akan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita, pun demikian akan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajukan dan menyodorkan satu pertanyaan kepada para sahabatnya. Ala ukhbirukum bima yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Wahai para sahabat, tahukah kalian semua dan maukah kalian semua aku kasih informasi, ada beberapa amalan bila engkau kerjakan insyaallah dosa-dosa kalian akan dileburkan oleh Allah, pun demikian kedudukanmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah isbahul wudu alal makarih. Alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita untuk menyempurnakan wudu kita alal makarih, dalam kondisi yang serba susah dan sulit. Mungkin dalam kondisi cuaca yang sangat panas yang mengakibatkan kita nggak bisa untuk berwudu secara sempurna, atau mungkin barangkali cuaca dingin yang sangat ekstrim yang menjadikan kita hanya mengambil bagian-bagian yang wajib saja. Tapi subhanallah, yakni hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa menyempurnakan seluruh anggota wudu telah tertunaikan, baik dibasuh maupun diusap. Maka berarti pagi ini kita sudah mendapatkan satu modal tersebut. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malul aqdam ilal masajid. Ketika ia mampu menggerakkan kakinya untuk bisa sampai di masjid, memperbanyak langkahnya untuk bisa mengantarkan dirinya ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah peluang yang kedua agar dosa kita dileburkan dan derajat kita dinaikkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun yang terakhir, yakni jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intidarus salah ba'das salah. Ketika muncul kemauan dalam diri kita untuk menunggu salat waktu yang satu ke waktu yang lain. Memang sebagian besar ulama tafsir hadis mengatakan menunggu antara 2 waktu salat ini antara 2 waktu salat wajib. Namun sebagian yang lain mengatakan baik itu sholat wajib maupun yakni sholat sunnah,
itu pun masuk dalam pemahaman dan keumuman hadis ini. Sebagaimana peluang yang ketiga ini terbuka lebar bagi kita hari ini. Alhamdulillah kita sempatkan datang di tempat ini untuk menunggu waktu sholat subuh. Kemudian kita isi dengan kajian subuh untuk bersama-sama mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi SAW sembari menunggu waktu sholat sunnah yang lain, yaitu sholat yani syuruk. Kalaulah memang demikian, maka berarti insya Allah 3 peluang ini terbuka lebar untuk kita, dan semoga kita mampu bisa merengkuh yani pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dengan melakukan 3 hal sebagaimana hal ini pernah disampaikan kepada para sahabat: menyempurnakan wudu, memperbanyak langkah ke masjid, dan menunggu di antara 2 waktu salat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu tema yang akan kita bahas dan kita ulas pagi hari ini berkaitan dengan menanamkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan kepada anak kita, terutama mereka yang masih di usia dini. Dan kemarin di sore hari sebenarnya sudah saya sebutkan salah satu di antara prinsip dasar kenapa saya memilih tema ini yang akan kita ulas pada pagi hari ini. Ketika kita membahas yakni kemarin satu pelajaran penting dari penaklukan kota Makkah, kekuatan iman. Ini adalah kekuatan sejati bagi seorang muslim, di mana Jundub ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, kurikulum yang aku dapatkan dari Nabi SAW adalah kurikulum iman. Sebelum aku diperintahkan oleh Nabi SAW berpindah kepada kurikulum yang berikutnya, fata'allamna al-iman qabla al-Quran. Aku mendapatkan pelajaran berharga bagaimana Nabi SAW lebih fokus dan mengkonsentrasikan kurikulum pertama bagi para sahabatnya. Kekuatan iman itu adalah target utama. Sebelum mereka dipaksa, sebelum mereka diperintahkan, sebelum mereka diwajibkan untuk menghafalkan atau mungkin barangkali menulis ayat demi ayat dari Al-Quran. Apa yang terjadi? Ketika kurikulum ini sesuai dengan urutannya, Jundub ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu merasakan efek yang luar biasa. Giliran kita selesai kurikulum pertama, kemudian kita berpindah kepada kurikulum kedua, Nabi SAW sudah mengizinkan kami semua mempelajari Al-Quran secara baca dan tulisnya. Subhanallah, ternyata keimanan kita semakin meningkat pesat, semakin bertambah. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi dalil dan menjadi alasan yakni saya untuk mengulas cara-cara menanamkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan pada anak kita di usia dini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sadari bahwa tidak ada anugerah yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melainkan istiqomah di atas ketaatan, dan tidak ada karunia yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melainkan pahala yang akan terus mengalir meskipun kita sudah berpindah, meskipun kita sudah berada di alam yang lain. Dan tidak ada anugerah pula yang lebih agung melainkan kehadiran anak-anak soleh dan anak-anak soleh di sekitar kita. Memang benar, kehadiran anak soleh ini adalah sebuah anugerah yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Karena kehadiran mereka seringkali menjadikan hati kita menjadi bahagia. Canda tawa mereka, bahkan tangis mereka pun seringkali menjadi penyejuk jiwa kita, terutama di saat kita mendapatkan musibah dan gelisah. Bahkan yang kehadiran mereka, kesolehan mereka kelaklah yang semakin menjadikan hati kita semakin tenang meskipun kita sudah berada di liang lahat. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit di kalangan kaum muslimin berharap kepada Allah, memohon kepadanya agar kehadiran anak-anak soleh dan anak-anak soleha ini akan selalu menyertai dan membersamai mereka, terutama ketika mereka semua dan kita sebagai orang tua sudah berada di usia senja. Dan tidak sedikit pula di antara kita sebagai orang tua selalu berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita nanti mampu membalas kebaikan kita
hingga akhir hayat dan kehidupan kita. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak sedikit pula di antara pasutri berharap bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat keturunan setelah sekian lama Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Karena nikmat keturunan adalah anugerah yang amat besar. Dan kita bisa melihat bagaimana perjuangan, ketabahan, bahkan kesabaran Nabi Zakaria alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun lamanya berharap bisa mendapatkan nikmat keturunan. Meskipun seluruh nikmat mampu ia rasakan, tapi nikmat keturunan adalah sebuah nikmat yang amat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan keluhan, kegelisahan Nabi Zakaria ketika sudah di usia senja. Allah Subhanahu wa taala belum memberikan nikmat keturunan ini. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 89 Allah Subhanahu wa taala firman, wa Zakaria idz nada rabbahu rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Hal yang wajar bagi seorang manusia, bahkan seorang nabi sekalipun. Wa Zakaria idz nada rabbahu, ketika Nabi Zakaria mengeluhkan kondisinya yang sudah tua renta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi la tadarni farda, ya Allah janganlah Engkau tinggalkan aku hanya sebatang kara, aku dan istriku, tanpa anak dan tanpa keturunan dan tanpa ahli waris yang kelak mereka akan mampu melanjutkan tali estafet dakwah. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah bagi kita orang tua, bagi kita kepala keluarga yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat keturunan. Namun bagi pasutri dan keluarga yang Allah Subhanahu wa taala uji belum bisa mendapatkan nikmat keturunan dalam lingkungan keluarganya, bersabarlah dan jangan sampai berkecil hati dengan segala ikhtiar dan usaha yang sudah kita kerahkan. Karena setiap usaha dan upaya yang kita kerahkan, terutama dari hamba orang-orang yang beriman dan orang soleh, itu tidak akan sia-sia, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya dengan pahala yang setimpal. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang diberikan nikmat keturunan inilah wajib kiranya kita selalu mensyukurinya, baik dengan lisan kita, baik dengan hati kita, maupun dengan seluruh anggota badan kita. Karena mensyukuri nikmat Allah, terutama nikmat keturunan ini, sudah menjadi titah, sudah menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini anishkurli wali walidayk. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan proses panjang perjalanan manusia, mulai dari awal di dalam kandungan ibundanya tercinta sampai kemudian dilahirkan, sampai melalui proses penyampaian, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, surat Luqman ayat yang ke-14, dengan perintah dan titahnya untuk selalu ingat, karena ini adalah sebuah nikmat yang wajib untuk disyukuri bagi setiap hambanya. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak wujud nikmat keturunan ini adalah, marilah kita tanamkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan dan akidah yang lurus untuk anak-anak kita. Kenapa hal itu kita lakukan? Kenapa hal itu menjadi sebuah keharusan dan kewajiban menanamkan nilai-nilai keimanan sebelum nilai-nilai yang lain? Para ulama menyebutkan ada 3 alasan yang mendasar. Alasan yang pertama, kewajiban kita menanamkan nilai-nilai keimanan karena keberadaan anak, tatkala kita mampu mengemasnya, mampu mendidiknya dengan nilai-nilai keimanan, inilah yang akan bisa mengalirkan pahala kepada kita meskipun kita sudah di alam baka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sebuah hadis sahih disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathah." Subhanallah. Ketika manusia dan kita semua sedang menuju
ke garis finish masing-masing. Ketika ajal sudah menjemput kita semua, maka hanya tersisa 3 hal, karena seluruh amalnya sudah menjadi terputus dari kita semua. 3 hal ini kata Rasulullah SAW, shadaqatun jariyah. Sebagian ulama tafsir mengatakan lebih memaknai sedekah jari itu adalah wakaf produktif. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Ketika ilmu itu mampu dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Dan yang ketiga, waladun salihun yad'ulah. Lah disinilah kita jadikan hadis ini sebagai bahan renungan untuk kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peluang yang pertama adalah sedekah jariyah. Tidak sedikit di kalangan orang bisa berwakaf produktif, tapi kenyataan tidak sedikit pula di kalangan mereka berasal dari orang-orang yang tidak berilmu. Pun demikian dengan peluang kedua, banyak di antara mereka bisa menebar dan menyebar kebaikan, bisa membimbing masyarakatnya dengan ilmu syar'inya. Tapi kenyataannya tidak semuanya orang-orang yang mampu mewujudkan peluang kedua, mereka juga mampu untuk mewujudkan peluang yang pertama, itu sedekah yakni jariyah. Tapi bila mana, subhanallah, para ulama mengatakan, jikalau kita mampu mendidik dan mampu mengemas dan merengkuh peluang yang ketiga, waladun salihun yad'ulahu, kata para ulama, insya Allah 2 peluang sebelumnya akan terbuka lebar untuk kita. Berarti semua pintu-pintu ini akan terbuka untuk kita sebagai orang tua. Kenapa demikian ya jamaah yang dirahmati Allah? Ketika kita mampu mendidik anak-anak kita dengan baik, telah kita tanamkan di hati mereka nilai-nilai keimanan, maka anak yang soleh dan anak yang solehah, yang pertama, mereka tidak akan merasa segan, mereka tidak akan merasa malu untuk berderma, berwakaf demi untuk orang tua kita, demi untuk kita sebagai orang tuanya meskipun kita sudah berada di alam kubur. Berarti peluang pertama akan terbuka untuk yakni kita semua. Pun demikian peluang yang kedua akan terbuka lebar bila kita mampu mencetak anak-anak kita dan sudah kita tanamkan nilai-nilai keimanan kepada mereka. Karena anak yang soleh pun tak akan yakni merasa malu untuk selalu menebar keimanan, untuk selalu menebar kebaikan, untuk selalu membimbing masyarakatnya dengan ilmu-ilmu dan faedah-faedah yang sudah kita tanamkan, yang sudah kita ajarkan semenjak kecil. Berarti peluang kedua akan terbuka lebar untuk kita. Pun demikian yang ketiga, tentunya anak yang soleh dan anak yang soleha selalu mendoakan kebaikan untuk kita sebagai orang tuanya. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara 3 peluang kata Nabi SAW yang akan bisa mengalirkan yakni pahala bagi orang-orang yang sudah berada di alam kubur, maka peluang yang ketiga ini jangan sampai luput dari kita. Karena di saat kita mampu meraih dan merengkuh peluang yang ketiga, insya Allah peluang pertama sedekah jariyah dan peluang kedua pun tidak terasa sulit yakni bagi anak soleh dan anak soleha, insya Allah. Ini adalah alasan yang pertama, agar kita akan mendapatkan aliran yakni pahala ketika nanti kita sudah berada di alam baka. Kemudian alasan yang kedua kata para ulama, kenapa kita wajib untuk menanamkan nilai-nilai keimanan? Karena dengan keimanan yang kita tanamkan kepada anak kita inilah yang akan menjadi wasilah dipertemukannya kita nanti bersama anak keturunan kita di jannah. Subhanallah. Ini adalah kenikmatan besar. Karena menjadi satu kekurangan bagi orang tua yang berada di jannah, tapi ternyata anak keturunannya berada di tempat yang lain, ataupun yang sebaliknya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatum biimanin, karena iman. Karena iman inilah bisa jadi orang tua akan menyeret anaknya untuk berkumpul bersatu kembali di jannah. Dan karena iman ini pula insya Allah seorang anak bisa menyeret orang tuanya di jannah. Maka tatkala kita mampu untuk menanamkan nilai-nilai keimanan dengan akidah yang lurus, inilah akan menjadi peluang terbesar kita akan dipersatukan di jannah bersama anak keturunan kita. Bukankah ini adalah sebuah kenikmatan?
Ini adalah sebuah anugerah yang amat besar yani sekali. Maka ini menjadi alasan yang kedua kata para ulama, kenapa kita wajib menanamkan nilai keimanan agar nantinya kita bisa dipersatukan kembali bersama mereka semua di jannah insyaallah. Adapun alasan yang terakhir yang ketiga kata para ulama jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kita menanamkan nilai-nilai keimanan? Karena hilangnya kesempatan kita menanamkan keimanan selama kita di dunia, selama kita sebagai orang tua masih hidup, maka ini akan menjadi kehilangan terbesar terhadap aset yang paling berharga dalam kehidupan kita. Ketika kita mengabaikan peran sentral kita sebagai orang tua untuk menanamkan nilai keimanan kepada anak semenjak dini, maka ingat, ini akan menjadi kehilangan terbesar terhadap aset yang paling berharga dalam kehidupan kita. Maka di sini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang terjadi pada Al-Mansur. Al-Mansur ini adalah salah satu khalifah dari Bani Abbasiyah. Beliau adalah khalifah yang kedua setelah yakni Abu Saffah. Kita tahu bahwasanya kekhalifahan Abbasiyah itu memang tidak bisa dipisahkan dari intrik-intrik politik dari kekhalifahan sebelumnya, yaitu Daulah Umayyah. Maka ketika Daulah Umayyah sudah jadi hancur, kemudian berdirilah Daulah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, dan khalifah yang kedua Mansur, sudah hal yang wajar. Di antara orang-orang dari Daulah Bani Umayyah banyak yang menjadi tahanan politik. Mereka harus berada dan hidup di balik jeruji penjara. Lah disinilah kemudian Al-Mansur mengutus salah satu ajudannya untuk bertanya kepada tahanan-tahanan politik dari Bani Umayyah. Mereka ditanya satu persatu. Ma asyaddu ma marra bikum fi hadas sijn. Wahai orang-orang tua kalian semua ini tahanan politik, kiranya apa yang menjadikan engkau menjadi menyesal ketika engkau berada di balik penjara ini? Kiranya apa yang menjadikan engkau merasa kecewa banget ketika engkau berada di balik jeruji penjara ini? Subhanallah, semua tahanan politik dari Bani Umayyah seakan-akan mereka menjawab secara serentak bersamaan. Mereka menyatakan tak ada penyesalan terbesar selama kami berada di balik jeruji penjara ini melainkan hilangnya kesempatan kami mendidik anak-anak kami. Ma faqatna min tarbiyati auladina. Tidak ada penyesalan yang paling besar dalam kehidupan kami selama kami berada di penjara ini melainkan hilangnya kesempatan kita bisa membersamai anak kita, bisa mendidik, bisa menanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak-anak kami. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya kita nggak bisa berharap, dan jangan sampai kemudian berharap di saat kita mendapatkan musibah seperti ini kita baru merasakan pentingnya, urgennya kebersamaan kita sebagai orang tua dengan anak-anak kita. Jangan sampai kejadian terpenjaranya tahanan politik dari Bani Umayyah itu ternyata berulang kembali pada diri kita, terutama di saat kita lebih fokus, lebih mengkonsentrasikan diri terhadap urusan-urusan pekerjaan duniawi, tapi kita mengabaikan peran sentral kita sebagai seorang pendidik untuk anak-anak kita di lingkungan yakni keluarga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya di antara yakni 3 alasan mendasar. Inilah di antara 3 sebab wajibnya kita menanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak-anak kita. Lantas subtopik yang terakhir, bagaimana caranya kita menanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak-anak kita? Ini cukup panjang, tapi saya akan menyebutkan beberapa. Kalau cukup waktunya kita sebutkan 5 saja. Ya, ada sekitar 5 mungkin atau 4 ya cara-cara kita menanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak kita, mungkin kepada cucu-cucu kita juga. Yang pertama dan yang paling utama adalah tanamkan nilai muraqabah kepada anak kita. Muraqabah adalah salah satu di antara perangai luhur yang hampir musnah di zaman ini. Muraqabah ini menjadi sifat mulia yang hampir punah di era ini.
Padahal muraqabah yakni jamaah yang dirahmati Allah adalah salah satu sifat dan salah satu di antara perisai yang paling kuat untuk mematikan keinginan dan selera seseorang untuk berbuat kemaksiatan, terutama adalah anak-anak kita. Bahkan di era yang serba canggih yakni saat ini, kita merasakan bahwasanya muraqabah saat ini seakan-akan sudah mulai benar-benar punah. Kita bisa merasakan yakni jamaah dirahmati Allah. Kita bisa mengevaluasi pula. Hampir 2 tahun Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan masa-masa pandemi yang berkepanjangan. Ternyata masa-masa pandemi kemarin itu banyak membongkar kedok dan watak buruk kita sebagai orang tua. Dan itu bisa kita lihat, bisa kita saksikan betapa banyak orang tua kemarin ternyata tidak mengajarkan kejujuran kepada anak-anaknya di saat mereka membersamai anak-anak mereka untuk belajar di rumah. Sampai ujian UTS dan UAS pun dilaksanakan di rumah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata diri kita adalah orang yang pertama kali merusak masa depan yakni anak-anak kita. Banyak di antara orang tua tidak jujur. Mereka seakan-akan abai dengan hal ini semua. Bukan anaknya yang mengerjakan PR dan UTS dan UASnya, tapi orang tua yang mengerjakan ujian-ujian selama mereka mengerjakan ujian atau UTS online dan UAS online. Dan ini banyak kita jumpai jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menanamkan yakni muraqabatullah kalau kita sendiri sebagai orang tua menjadi orang yang pertama merusak masa depan mereka. Padahal apa yang dirasakan oleh anak kita jamaah yang dirahmati Allah, ketidakjujuran yakni kita terhadap hal-hal sepele yakni seperti ini, itu akan terekam yakni kuat dalam benak anak kita. Dan tidak menutup yakni kemungkinan ketika mereka sudah tumbuh dewasa, ketika mereka sudah punya keluarga, ketika mereka sudah punya anak dan pandemi berulang yakni kembali, maka tidak menutup yakni kemungkinan mereka akan mempraktekkan sebagaimana dahulu kita sendiri yang merusak masa depan anak kita, waliyadzubillah. Maka oleh karena itu yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muraqabah inilah hal yang sangat penting dan urgen yakni sekali. Sebagaimana saya sampaikan, sifat ini sudah mulai punah dan musnah yang di zaman ini. Maka saatnya lah yang kita seringkali untuk mewasiatkan kepada anak-anak kita sebagaimana wasiat Luqman kepada putranya. Di dalam surat Luqman ayat 18 Allah Subhanahu wa taala firman, dan ini jarang kita beri nasihat kepada anak-anak kita dengan wasiat Luqman yang beliau sampaikan kepada putranya, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Luqman, di antara banyak wasiat yang beliau sampaikan kepada putranya di surat Luqman ayat 18, beliau menyampaikan, wahai anakku, inna intakum mithqala habbatin min khardalin, sekecil apapun kejadian di atas muka bumi ini, fi sakhratin, atau mungkin barangkali ada satu peristiwa di balik sebongkah batu yang sangat besar yang sekiranya tidak ada satupun orang yang tahu, au fis samawati wal ardi, atau di puncak di ketinggian langit, au fil ardi, atau di kerak yakni bumi, ya'ti biha Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengawasinya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan melihatnya, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Seharusnya ayat inilah yang menjadi prinsip yakni kita kemarin jamaah. Selama 2 tahun kita yakinkan kepada anak kita, kita yakinkan pada diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengawasi yakni kita semua. Makanya Imam Al-Junaid rahimahullahu taala pernah menuturkan
ketika ada seseorang yang bertanya kepada beliau, bima yusta'anu ala qaddil basar, apa sih faedahnya wahai Imam Junaid kita itu memalingkan pandangan dari hal-hal yang berbau maksiat? Apa Imam Junaid mengatakan? Dengan kita memalingkan pandangan kita dari kemaksiatan, itu akan membangkitkan keimanan kita, akan menumbuhkan sifat muraqabah kita. Karena orang yang selalu ghaddul basar dari hal-hal yang berbau kemaksiatan, itu adalah cara yang paling cepat menumbuhkan rasa muraqabah. Kata Imam Junaid, ketika muraqabah itu tumbuh, berkembang, menancap dan terpatri kuat di hati seseorang, kata Imam Junaid, dia akan pasti merasakan anna bi'ilmika anna nadarallah ilaik asbak min nadar ke ilamatan turu. Orang itu akan merasakan bahwasanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala, CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala itu pasti lebih cepat, lebih canggih daripada sekedar lirikan kita kepada kemaksiatan. Maka inilah yang akan bisa menumbuhkan rasa muraqabatullah. Makanya kalau kita ingat Nabi SAW sebagai seorang pendidik, tidak hanya mengingatkan kepada para sahabat, tidak hanya kepada istri dan anak-anaknya, bahkan kepada sepupunya Abdullah ibnu Abbas. Dalam sebuah hadis yang sangat populer, ketika diminta oleh Nabi SAW digonceng barang di atas kendaraannya, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Ya gulam, fadillah yaghfazka. Ini adalah cara Nabi SAW mendidik generasi-generasi selanjutnya agar selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, ini adalah pekerjaan berat bagi kita, terutama orang tua. Apa yang sudah berlalu semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi muraqabah ini wajib dan sudah menjadi keharusan kita harus tanamkan untuk diri kita, terutama untuk anak-anak yakni kita semua. Adapun yakni cara yang kedua, di antara hal yang perlu kita tanamkan dari nilai keimanan adalah kita harus tekankan anak kita, generasi emas yakni kita, guna menjaga kehormatan syariat dan simbol-simbol Islam. Ini bukan perkara yang mudah yakni jamaah. Tapi inilah yang akan bisa membangkitkan rasa loyalitas yang tinggi atau walaknya seorang muslim kepada syariatnya. Kita mungkin barangkali agak sedikit miris dengan kondisi saat ini, karena seringkali kita jumpai dan kita dengar dan kita saksikan bersama jamaah, simbol-simbol Islam seringkali dijadikan sebagai bahan lelucon. Bahkan syiar-syiar Islam dan kehormatannya seringkali dijadikan sebagai yakni bahan candaan. Hijab, azan, dan berbagai simbol-simbol Islam lainnya. Ini menjadi PR berat dan besar bagi kita sebagai orang tua. Padahal yakni subhanallah, kalau seandainya kita tilik, kita telusuri dan kita meniti yang jejak dan potret yakni para ulama yakni salaf, kita akan jumpai ternyata mereka adalah orang-orang yang paling rajin untuk menanamkan nilai yang kedua ini. Bagaimana mereka menanamkan anak-anak mereka agar selalu menghormati simbol-simbol dan syiar-syiar Islam. Salah satunya adalah syiar solat misalnya, atau syiar zakat. Ini terjadi pada cucu Nabi SAW, Hasan ibnu Ali. Hasan ibnu Ali ini pernah ditanya oleh teman-teman sebayanya, wahai Hasan, ma tadhkuru min Rasulillah SAW. Hasan ditanya, wahai Hasan, engkau adalah cucunya Nabi SAW, engkau berasal dari nasab dan kalangan ningrat terhormat pula dari suku Quraisy. Nah, ketika engkau banyak bergaul berinteraksi dengan Rasulullah SAW, kiranya apa? Ada enggak peristiwa yang paling berkesan yang selalu engkau ingat? Hasan baru kemudian menyampaikan, ada satu kejadian yang itu tidak pernah saya lupakan, dan ini adalah bagian dari edukasi dini dari Nabi SAW untuk selalu menanamkan nilai-nilai untuk selalu menjaga kehormatan Islam, terutama adalah zakat. Hasan kemudian bercerita, dahulu ketika aku masih kecil,
Aku pernah mendatangi rumah kakekku, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, saking gembiranya karena di situ ada tumpukan apa? Kurma. Padahal ini adalah kurma apa? Yang kurma zakat. Sebagaimana watak dan karakter anak kecil, melihat seperti ini menjadi tertarik, menjadi tertantang. Maka segeralah aku mendekati tumpukan kurma, aku kemudian mengambil satu kurma itu. Aku masukkan ke dalam mulutku. Subhanallah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kejauhan langsung kemudian mendatangiku, bahkan memasukkan salah satu jarinya ke dalam mulutku guna untuk mengeluarkan satu biji kurma tersebut. Sebagian sahabat yang lain ketika menyaksikan hal itu merasa iba, ya Rasulullah, coba kita lihat, apalah arti dari satu kurma? Seandainya dia makan kurma satu, bisa kita ganti bahkan lebih dari satu kurma. Kasihan dengan anak kecil ini, dia pengen makan satu kurma itu, bisa kita nanti ganti nantinya. Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengan tegas dan lugasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna alu Muhammadin la tahilu lana sodakoh. Lah, ini adalah edukasinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menunjukkan bahwasanya kemuliaan syariat yakni zakat ini harus tetap dijaga. Kita ini adalah ahlul bait, haram yakni hukumnya kita makan, yakni makan harta zakat. Subhanallah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pandang yakni bulu, sekalipun itu satu biji kurma. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tegas, meskipun yang dihadapi adalah anak kecil, subhanallah. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyadari bahwasanya kemuliaan syariat zakat itu lebih utama, lebih mulia daripada sekedar cintanya kita kepada anak dan cucunya. Subhanallah. Inilah diantara salah satu contoh edukasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu menjaga simbol-simbol dan kehormatan yang Islam. Di antara contoh yang lain adalah tentang kehormatan syariat solat. Subhanallah. Mudah-mudahan nanti kisah ini menjadi inspirasi bagi kita. Ini terjadi di kekhalifahan yakni Bani Umayyah. Abdul Malik ibnu Marwan, salah seorang yakni khalifah yang tinggal di istana yang jaraknya sangat jauh, karena Daulah Umayyah pusat ibu kotanya ada di Syria. Putranya dipondokkan di kota Madinah. Di tempatnya seorang ulama besar, Saleh ibnu Kaisan rahimahullah. Di asrama dan pondokannya Saleh ibnu Kaisan rahimahullah ta'ala ini menerapkan aturan yang sangat ketat. Salah satunya, setiap orang yang mondok di situ, siapapun orangnya, bah itu rakyat jelata maupun itu adalah anak khalifah, harus patuh dengan aturan-aturan yang sudah diterapkan. Salah satunya tidak boleh telat sholat yakni jamaah. Subhanallah, pada suatu hari Saleh ibnu Kaisan ini mendapati dan menjumpai putra dari khalifah, putra dari Abdul Malik ibnu Marwan ini telat ini sholatnya. Dia nggak ingin basa-basi dalam hal ini. Dia ingin benar-benar mendidik santri-santrinya untuk selalu menjaga kehormatan Islam. Salah satunya adalah syariat sholat berjamaah. Dia segera menulis surat kepada ayahnya, disampaikan bahwasanya anakmu telat yakni hari ini sholat jamaah, dan setelah saya interogasi ternyata dia terlalu banyak bersolek di depan cerminnya yang menjadikan dia telat 1-2 rakaat yakni dari sholat yakni jamaah. Surat itu akhirnya sampai di tangan Abdul Malik ibnu Marwan. Ketika dibaca oleh Abdul Malik ibnu Marwan, subhanallah, dia langsung menunjukkan rona merah di wajahnya, menunjukkan kemarahannya. Mungkin berbeda dengan kita. Ketika kita dapat keluhan dari sekolah, kita marah, iya. Tapi yang kita marahi siapa? Pasti yakni gurunya. Mungkin barangkali kita sudah langsung menuduh sekolahnya tidak becus.
Tapi hal ini tidak terjadi pada Abdul Malik ibn Marwan. Abdul Malik ibn Marwan dengan kemarahannya sudah memuncak, mengirim salah satu ajudannya. Ajudannya langsung dikirim ke kota Madinah. Instruksinya cuma satu. Kalau engkau sudah sampai di pondokannya Shalih ibnu Kaisan rahimahullah ta'ala dan engkau jumpai anakku, potong habis seluruh rambutnya. Subhanallah. Inilah salah satu di antara bukti bagaimana potret para ulama salaf. Mereka benar-benar ingin menanamkan anak-anak mereka, generasi-generasi selanjutnya, bahwa kehormatan Islam, simbol-simbol Islam itu lebih mulia, lebih agung dari segalanya. Apakah Nabi SAW tidak sayang kepada putra dan cucunya? Nabi SAW lebih sayang daripada kita. Apakah Abdul Malik ibn Marwan itu bukan termasuk orang yang lembut kepada putranya? Bahkan beliau sangat lembut kepada putranya. Tapi kalau dikaitkan dengan simbol-simbol Islam, maka ini semua tidak akan ada artinya dan tidak ada bandingannya sama sekali. Ini adalah yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan mari kita tanamkan anak-anak kita ini untuk selalu berpuasa lebih dini dan sholat lebih awal di usia belia mereka. Kita harus ingat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis shalah. Subhanallah, tidak ada perintah untuk menunaikan satu syariat di dalam Islam di usia yang lebih dini melainkan adalah sholat. Maka tentu ini menjadi PR bagi kita semua. Jangan sampai kemudian kita anggap biasa jamaah. Usia 7 tahun Nabi SAW sudah memerintahkan. Usia 10 tahun bahkan memerintahkan kita untuk apa? Memukul bila anak kita tidak mau sholat. Maka oleh karena itu dahulu Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala pernah menuturkan, Imam Mujahid dahulu kami itu sampai kemudian memberikan hadiah sebagai bentuk motivasi dan apresiasi bagi siapapun anak-anak kita di usia belia yang sudah bisa menjaga sholat wajibnya. Bahkan hal ini dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebuah riwayat. Aisyah ini seringkali mendatangi sekolah-sekolah kecil, kalau dulu namanya kutab. Jadi anak-anak kecil ini yang masih kecil dimotivasi dengan memberikan apa? Hadiah. Dan ini adalah bukan sesuatu yang tercela. Tapi kita harus bijak, tidak serta-merta dan terus-menerus, tapi sesekali kita bisa motivasi dengan hadiah. Dan ini adalah bagian dari potret bagaimana kurikulum ulama-ulama salaf dalam menanamkan nilai-nilai keimanan. Salah satunya adalah menjaga sholat di usia dini, pun demikian dengan puasa. Berkaitan dengan puasa, pernah kita mungkin barangkali mendengar atau membaca kisah Rubaiyah binti Muawwid ketika mendidik anaknya yang masih kecil, padahal ini puasa Asyura, puasa sunnah. Ketika mereka anak-anaknya ini sudah merasa kehausan dan kelaparan, itu sudah disiapkan mainan guna untuk mengalihkan rasa lapar dan dahaganya. Dan itu yang dilakukan. Apakah mereka adalah orang-orang yang kejam dan tega terhadap anaknya? Tidak jamaah. Mereka adalah orang-orang yang sayang. Bukti sayangnya mereka bagaimana nilai-nilai keislaman dan keimanan itu terpatri kuat di hati mereka semenjak dini ketika mereka masih di usia belia. Adapun yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak dan mudah-mudahan para jamaah bisa mendapatkan dari para asatidzah yang lain. Tapi saya ingin menutup di antara cara menanamkan nilai-nilai keimanan yang terakhir, yang keempat, kita sebagai orang tua jangan lupa untuk memperbanyak doa kebaikan untuk diri kita dan anak kita. Ini yang kadang-kadang sering luput. Kita sebagai seorang anak hampir tidak pernah melupakan berdoa kebaikan untuk orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Tapi giliran kita menjadi orang tua, jarang sekali kita mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Padahal Al-Quran sudah menyebutkan banyak doa-doa yang begitu indah.
Di akhir yani surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala firman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyya qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Kita runutkan doa ini untuk anak kita. Bahkan di dalam surat Ibrahim, salah satu di antara doa Ibrahim untuk anaknya, ujnubni wa baniya an na'budal asnam. Jarang, seringkali doa-doa untuk anak kita ini lebih erat kaitannya dengan urusan-urusan dunia. Mungkin dapat pekerjaan, mungkin dilancarkan urusannya dan sebagainya, bagus. Tapi kita jarang yani sekali untuk mendoakan anak-anak kita sebagaimana doa Nabi Ibrahim, agar kita dan anak-anak kita dijauhkan dari kesyirikan. Ujnubni wa baniya an na'budal asnam. Bahkan sebagai bentuk upaya kita sudah mengarahkan, sudah mendidik, sudah membimbing yani anak kita untuk selalu menjaga sholatnya. Tapi jangan lupa, doa ini adalah sebagai wujud tawakal kita kepada Allah. Nabi Ibrahim pun demikian kepada putra-putranya. Rabbi ja'alni muqimis yani salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal, yani doa. Subhanallah, lengkap di dalam Al-Qur'an. Doa-doa kebaikan untuk anak-anak kita. Bagi seorang nabi, subhanallah, tidak pernah lupa untuk mendoakan yang kebaikan untuk yani anak-anaknya. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari yang spesial yani ini, di saat kita berpuasa, ini adalah waktu-waktu mustajab doa. Di saat yani kita berada di sepertiga malam terakhir, di saat kita melakukan yani perjalanan atau safar, di saat yani kita berada ba'da asar di hari Jumat, di saat kita sujud di dalam sholat, maka sempatkanlah, sisipkanlah doa terbaik, doa kebaikan untuk anak-anak yani kita. Dan kita sebagai orang tua yang terakhir, tahanlah lisan ini, jaga lisan ini, jangan sampai kemudian keluar doa-doa keburukan. Kalau tidak, penyesalan yang akan kita terima. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala amwalikum. Jangan sekali-kali engkau mendoakan keburukan untuk dirimu, jangan pula doa keburukan keluar untuk anak-anakmu, dan jangan pula doa keburukan itu keluar dari lisanmu untuk harta-hartamu. La tuwafiqu minallahi sa'ah yus'alu fiha ata'an fayastajibulak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati. Bisa jadi ketika doa-doa keburukan itu keluar, meskipun sekali saja untuk anak kita, mungkin kita sudah tidak tahan dengan kenakalannya, mungkin yani kita sudah tidak tahan lagi dengan ya keaktifannya, sampai kemudian keluar kata-kata yang mengandung unsur doa keburukan untuk anak kita. Dan di saat yang sama, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langitnya, fayastajibulak, maka tidak ada yang bisa menghalangi, Allah Subhanahu wa taala akan segera mewujudkan. Kalau seandainya itu adalah doa kebaikan, berbahagia kita. Tapi apalah jadinya kalau seandainya yang keluar dari lisan kotor kita doa-doa keburukan, dan di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala mewujudkan dan mengabulkannya, maka ini akan menjadi kerugian yang berkepanjangan untuk kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara sekelumit ya dari pentingnya kita menanamkan nilai-nilai keimanan untuk anak-anak kita di usia belia. Dan yang kedua, beberapa tips yang ringan dan cara-cara menanamkan nilai-nilai keimanan. Salah satunya adalah kita tanamkan sifat muraqabah. Dan yang kedua, selalu kita tanamkan anak-anak kita untuk menjaga kehormatan, syiar dan simbol Islam. Jangan sampai kemudian kelak mereka menjadi orang yang suka mencemooh, menghina simbol-simbol syariatnya sendiri. Dan yang ketiga, mudah-mudahan yani mereka, anak-anak kita ini selalu menjaga sholat dan puasanya. Dan yang terakhir, kita sebagai yani orang tua itu juga punya peran yani sentral untuk berdoa kebaikan bagi kelanjutan dan masa depan yani anak-anak kita. Semoga apa yang kami sampaikan sedikit memberikan pencerahan dan manfaat untuk para jamaah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain yani kesempatan. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan al mubarak anta jama'ana fi jannatin na'im
Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, semoga Engkau kumpulkan dan kita satukan yani kembali di jannatil yani firdaus al-a'la, amin insyaallah taala. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.